Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur wa anzalal qur'ana kama anzalat taurata wal injila waz zabur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabil a'immatil budur. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadiratis shaimin was shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore ini kita semuanya masih mendapatkan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai pada detik ini kita bisa melaksanakan di antara perintah Allah, yaitu puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa yang telah kita jalani ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga amalan-amalan ibadah-ibadah penunjang lainnya, mugi-mugi dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Shaimin was shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang kita umat manusia ini mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah. Kapanpun, dimanapun, pekerjaan apapun adalah suatu ibadah. Ada ibadah yang mahdhah dan ada pula ibadah yang ghairu mahdhah. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan berbagai macam ibadah kepada kita seluruh umat Islam. Namun kewajiban Allah Subhanahu wa taala ini sifatnya tidak saklek. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai keringanan yang walaupun ibadah-ibadah itu sesungguhnya sesuai dengan kemampuan manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan keringanan atau rukhsah kepada kita semuanya. Salah satu contoh ibadah yang berupa puasa ini. Ada beberapa orang atau golongan yang mendapatkan rukhsah atau keringanan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hal menjalankan ibadah puasa ini. Memang Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa kepada umat manusia, kepada hambanya dalam hal ibadah, namun disesuaikan dengan kemampuan oleh manusia itu sendiri. Toh demikian Allah masih memberikan keringanan kepada kita semuanya. Di antara rukhsah menjalankan ibadah puasa inggih punika terhadap tiang-tiang ingkang dalam keadaan sakit, yang tentu saja sakitnya ini yang apabila menurut perhitungan ahli kesehatan, ahli medis, menjadikan seseorang itu lebih tambah sakitnya apabila dipakai untuk puasa. Maka bagi orang yang sakit ini diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Tetapi tentunya setelah Idul Fitri masih diwajibkan untuk mengqadha, mengganti, melaksanakan puasa sebagaimana yang ditinggalkan pada saat Ramadan. Yang kedua adalah musafir, orang-orang yang melakukan bepergian jauh, yang tentunya kepergiannya itu adalah dengan tujuan yang baik,
dan telah memenuhi syarat kepergiannya itu sholat bisa dikosor. Kurang lebih di antara 85 sampai 90 kilo itu sudah bisa untuk mengkosor sholat. Sehingga pada saat itu seseorang yang bepergian diperbolehkan untuk berbuka atau tidak puasa di tengah jalan yang apabila dirasa haus atau lapar. Tetapi ada syarat lain, keluarnya dari rumah, perginya adalah sebelum fajar shodiq. Dan ini pun juga nanti diwajibkan untuk mengqadha puasa setelah Idul Fitri. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Yang ketiga adalah orang-orang yang sudah sangat tua, lansia, atau orang-orang yang jumpo, yang sudah tidak kuat untuk melaksanakan ibadah puasa, diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tetapi menggantinya dengan membayar fidyah, membayar bahan makanan pokok yang diberikan kepada fakir miskin, yaitu makanan sesuai dengan makanan yang di daerah itu, dengan ukuran kurang lebih 7 on, ya, tidak sampai 1 kilo dalam setiap harinya. Dan ini tentunya tidak hanya bahan makanan saja, tetapi juga ditambah dengan lauknya atau biaya untuk lauk pauknya. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Juga yang keempat adalah orang-orang yang hamil. Orang perempuan yang hamil yang merasa berat untuk melakukan ibadah puasa. Apabila keberatan dan juga ditambah kekhawatiran terhadap si janin yang dikandungnya, maka si hamil tersebut besok setelah melahirkan, setelah suci dari nifasnya, diharuskan untuk mengqadha dan juga memberikan fidyah. Karena di samping dia merasa berat untuk dirinya sendiri, juga merasa khawatir kepada janinnya. Apabila dipakai untuk berpuasa, nanti kebutuhan si janin atau nutrisinya dianggap kurang bagus. Yang berikutnya adalah orang-orang perempuan yang menyusui. Orang yang menyusui itu adalah juga berat untuk melakukan puasa. Ini juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Dan juga sama halnya dengan orang yang hamil. Apabila tidak hanya merasa berat, tapi juga merasa khawatir kepada si bayi yang disusui tersebut, barangkali menimbulkan gizinya kurang bagus dan sebagainya, maka juga besok kalau sudah setelah hari raya diwajibkan untuk mengqadha dan juga untuk membayar fidyah. Itu adalah hal-hal atau orang-orang atau golongan yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa pada saat Ramadan ini. Artinya dia boleh itu tidak berdosa, tapi ada tanggungan berikutnya, yaitu qadha, mengganti puasa lagi setelah Idul Fitri. Dan juga yang bagi yang hamil dan yang menyusui tadi, jika kekhawatirannya itu dua, maka di samping qadha juga ada membayar fidyah. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Adapun orang-orang yang haid dan nifas itu adalah memang tidak diperbolehkan untuk melakukan puasa pada saat Ramadan ini. Bukan boleh tidak berpuasa, tapi dilarang atau haram untuk berpuasa.
Orang-orang ini pun juga besok kalau sesudah hari raya itu pun juga diharuskan untuk mengqadha puasa yang telah ditinggalkan sesuai dengan hari yang mereka tidak berpuasa tersebut. Shaimin wa shaimat rahimakumullah. Demikian orang-orang atau golongan yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini, sedikit uraian ini bisa menambah ilmu kita dan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.